Rasul itu dua ajaran yang berbeda, Bang. Kalau Nabi kan Taurat tuh mengharamkan babi. Kalau Muhammad itu seorang Rasul tuh, Al Imran 144. Ia hanya seorang Rasul. Ayat 50-nya, dia menghalalkan segala sesuatu yang telah diharamkan. Nggak nyambung. Rasul itu Nggak nyambung. rahmatanil alamin. Nabi itu Taurat kepada satu kaum. Gak nyambung masalahnya. Kau baca Quran tuh kayak gimana? Makanya kalaunya kamu mau bahas Al-Quran tuh ikuti disiplin ilmunya. Kan ada tuh namanya asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzulnya yang mana? Ya kalau asbabun nuzulnya 49 sama 50 itu beda. Aduh. Ya, aku datang membenarkan Taurat yang ada sebelumku dan menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan. Taurat Siapa? Halal. Oh, siapa yang dihalalkan? Apa yang dihalalkan? Makanan-makanan yang telah diharamkan dalam Taurat. Makanya saya bilang makanan yang bukan seorang nabi karena dia nggak pakai Taurat, Bang. Gini ya, kalaunya untuk menghalalkan yang diharamkan, yang diharamkan itu menjadi halal atau yang halal diharamkan, itu bukan Nabi Muhammad otoritasnya. Aku datang membenarkan. Membenarkan. Yang ada tuh Taurat sebelum dan menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Jadi kalaunya babi, kalau dulu babi itu haram, ya tetap haram di Al-Quran. Itu ajaran gitu. Itu ajaran Taurat dong, berarti bukan posisi kebenaranmu. Lah, kami membenarkan. Katanya rahmatanil membenarkan di dalam Taurat itu babi haram, ya tetap haram di Al-Quran. Kami benarkan memang. Muhammad datang kepada suatu kaum nih, karena dia datang nih, misalkannya dia sebagai Rasul datang kepada satu kaum, membawa kabar gembira karunia yang besar, ya kan? Al-Azam 45, 46, 47 menjadi saksi kabar gembira. Dia datang kepada satu kaum, contohnya Manado. Ya kan? Di Manado itu makan anjing, kelelawar. Apa pula ke Manado? Gak nyambung. Namanya ajaran para. Kalau baca Quran, ya sesuaikan asbabun nuzulnya. Tafsirnya ada, disiplin ilmunya namanya ulumul Quran. Hubungannya dengan Manado. Ini Bang, ajaran Nabi. Kutluk. Taurat. Ajaran Nabi buat para rasul. Karena kalau kita baca, rasul itu diperselisihkan itu, tidak diterima oleh orang-orang yang rabi-rabi. Itu Yesus yang nggak diterima tuh Yesus. Kata-kata orang Yahudi Yesus tuh anak haram. Enggak. Yesus yang kagak diterima tuh. Coba kamu buka kitab Yahudi ya, di dalam Gitin 57a. Apa kata Yahudi? Yesus Tuhanmu itu direbus dengan tinja panas di neraka. Orang Yahudi. Makanya Yesus itu nggak diterima oleh Yahudi. Penyesat kata Yahudi. Nggak diterima. Demikian Muhammad nggak diterima, dibilang ODGJ. Jadi Bang belum sah menjadi wajar kalau Nabi Muhammad itu disebut ya penentang-penentangnya itu orang gila. Sebelum Nabi Muhammad Yesus pun disebut orang gila. Macam mana? Pernah baca Al-Qur'an enggak? Dibilang Muhammad itu mengada-ngada dongeng, ya kan, sama orang kafir. Nih, coba kamu lihat di kitabmu nih ya. Yesus itu gila gitu. Nih ya. Nih. Yesus itu gila. Coba, kubukakan ayatnya buatmu nih. Nih, biar kamu tahu. Tahu Markus 3. Iya. Nah, tuh kau tahu sendiri. Markus 3 nomor 21. Kenapa dia dibilang gila? Muhammad dibilang gila. Saya dibilang Nih. Ya. Anak manusia. Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus berkata tentangnya, dia sudah gila. Jadi ya
Sebelum Nabi Muhammad ya dicemooh orang gila, Yesus yang Tuhanmu itu saja udah disebut orang gila juga gitu loh. Lah, memangnya kamu mau menuhankan orang gila? Apakah kamu bukan ajaran Muhammad? Mau kamu menuhankan orang gila? Itu kan asumsi. Apa? Persepsi mereka. Artinya asumsi ini tertulis di kitabmu. Kalau Nabi Muhammad itu bukan orang gila, dikonfirmasi oleh Allah. Oh, ada di dalam Quran. Maksudnya di beda ayat, di beda. Apanya? Iya beda. Memang yang penting ada konfirmasinya. Sekarang Yesus ada gak konfirmasinya dari Bapa di sorga? Yesus bukan orang gila. Mana? Makanya daripada kamu yang mempertanyakan Nabi Muhammad, lebih baik kamu pertanyakan Tuhanmu. Apakah kamu mau punya Tuhan orang gila? Gitu loh. Coba ya, biar kita berpikir waras ya, berpikir jernih. Jangan mau menuhankan orang gila. Jangan mau. Iya Bang, kalau Muhammad mentuhankan. Iya. Menjadi manusia. Nabi, kalau sekelas Nabi Muhammad, Nabi wajar. Yang kagak waras tuh menuhankan orang gila. Wajar nggak Bang? Coba kamu baca kitabmu. Ya. Manusia wajar nggak Bang? Kalaunya menuhankan orang gila, waduh itu nggak wajar, nggak waras. Tuhannya gila, pengikutnya juga pasti gila semuanya, gitu. Menuhankan orang gila wajar nggak? Teman-teman, pasti kayak gitu, ya. Kalau Nabi ya udahlah, kalau Nabi itu kan banyak penentangnya, dia manusia, wajar menentang Nabi itu. Nabi disebut orang gila, ya. Wajar nggak? Gitu. Ini yang namanya Tuhan, tapi disebut orang gila Tuhannya. Wajar nggak? Mau kamu menuhankan orang gila? Kamu menuhankan orang gila? Wajar nggak? Kamu mau menyembah orang gila gitu? Saya menuhankan. Makanya sebelum menanyakan Nabi Muhammad itu, lebih baik kamu pertanyakan Tuhanmu dulu. Kenapa Tuhanmu disebut orang gila gitu loh? Itu daripada kamu menanyakan Nabi Muhammad, ya daripada menanyakan Nabi Muhammad, kau pikir Tuhanmu aja dulu gitu. Tuhanmu itu disebut orang gila. Apakah kamu mau menyembah orang gila? Mau gak nyembah orang gila kamu? Ya. Sekarang berarti memang gila kamu ya.